di Etik Indonesia. Wih, mantap bersama Mantap. saya Dika Gondrong dan juga master saya ini ada Pak Po Yudogati. Mantap. Dan edisi kita kali ini spesial. Kita akan mengulas tentang menyelaraskan energi pusaka melalui meditasi. Wah, sangat menarik ini ya. Ini Pak. Untuk kita bahas. Aku sih pernah Pak Po ya. Ya. Sesekali waktu pernah beberapa pusaka itu diselaraskan ke saya. Ya. Waktu itu Pak Po. Itu melalui orang lain apa diri kita melalui sendiri? Om Rifu. Oh. Om Rifu waktu itu berhadapan. Ada beberapa konten saya. Ya. Beberapa konten saya juga ada. Jadi saya diselaraskan. Ada satu pusaka juga saya bawa. Waktu diselaraskan. Rasanya ayam Pak Po, adem. Ya. Tentrem lah. Ini Pak Po. Aku mau tanya tentang sosok Pak Po Yudogati sendiri ini. Pak Po Yudogati ini aku mau tanya, menurut Pak Po ini untuk meditasi menyelaraskan pusaka ini apa sih Pak Po? Ada nggak maksudnya? Menurut Pak Po sendiri? Oke, ya. Gini Mas Dika, kalau kita bicara meditasi, ya kita mungkin sangat identik dengan tempat dulu. Sementara tempat, yang pertama tempat. Karena apa? Karena tingkatan meditasi itu sendiri itu kan melalui beberapa tingkat. Tingkat ya. Kita nggak langsung semedi gitu kan. Iya, benar. Kita memang harus melatih dulu dari awal gitu loh. Iya. Nah, makanya kita bilang itu identik dengan tempat. Kalau pemula, anggaplah pemula. Iya. Itu kita kalau keadaan ramai malah justru nggak bisa Mas Dika. Oh, memang harus kondisi yang benar-benar sunyi. Betul, benar-benar sunyi. Iya. Terus situasi juga mendukung. Iya, benar. Disitulah kita baru bisa melewati tahapan pertama. Gitu loh. Nah, terus yang kedua, kalau kita anggaplah belajar meditasi, kita pertama kita harus fokus ke tujuannya apa? Dalam rangka apa? Iya. Apa mensucikan diri kalau kita ya, menenangkan diri, terus itu juga perlu diprogram juga gitu loh, nggak asal duduk kita terkadang kita kan juga butuh sesuatu yang untuk meditasi supaya kita ini betul, maksudnya dalam keheningan kita bisa santai seperti itu Pak Po ya. Betul. Kalau kita dihubungkan dengan pusaka. Nah, itu gini, kalau ini menurut saya, versi saya gitu. Versinya Pak Po. Versi juga yang lain kan juga beda-beda. Saya kalau meditasi untuk menyelaraskan energi pusaka dengan diri kita, paling enggak kita harus memilih pusaka yang memang benar-benar itu cocok dengan weton saya. Gitu. Jadi kalau weton apa itu kan memang ada beberapa pusaka yang memang cocok dengan weton diri kita. Iya, benar, gitu loh. Nah, itu lebih gampang biasanya Mas Dika. Lebih terkontrol juga, lebih cepat adaptasi juga, Pak, lebih cepat terasa juga gitu loh. Nah, lain kalau memang melalui teman itu malah istimewa itu. Jadi gini, kita mau menyelaraskan pusaka ke Mas Dika, soalnya ya, tapi melalui saya. Wah, ini saya sendiri yang istimewa gitu loh sebenarnya gitu. Jadi untuk melakukan hal semacam itu nggak gampang Mas Dika. Benar sekali. Gitu loh, nggak gampang. Benar sekali. Lain kalau kita sendiri menjelaskan dengan diri kita sendiri itu mungkin lebih gampang. Tapi kalau orang lain menjelaskan ke orang lain juga, wah itu istimewa itu. Jadi ya memang sih Pak Po, aku waktu itu merasakan sendiri ya. Waktu itu ada kebetulan di Etik Indonesia di kafe atas di belakang itu Pak Po. Kita ayo Dik, jadi menyelaraskan waktu itu Pak Trem Pak Po. Memang temuan Majapahit waktu itu. Selaraskan ke saya. Jadi ini percaya nggak percaya Pak Po ya, ada kayak getaran dan juga kayak ada goyangan gitu Pak Po. Mungkin energi pusakanya itu tadi Pak Po ya. Betul. Jadi memang temuan itu Pak. Ya. Dan ini kalau kita bicara masalah semedi, terus penyelarasan dengan pusaka, sama orang mengamalkan mantra atau bacaan apa? Gitu. Nah, kalau memang mantra itu sudah diamalkan, bacaan itu sudah diamalkan, dan itu sudah masuk ke diri kita. Nah, itu meskipun kapan aja Mas Dika, itu tetap. Nah, sama juga dengan pusaka.
pusaka kalau udah kita selaraskan dengan diri kita, kita. sudah masuk lah Ya. istilahnya. Nah, itu kapan saja ya tetap gitu loh. Meskipun pusaka itu sendiri sudah anggaplah Iya, pindah tuan lah, Pindah tuan. pindahan. Itu sebenarnya masih ada gitu. Tapi apakah kalau pindah tuan untuk aura-auranya, untuk yoni-yoninya apakah masih tetap ada? Sebenarnya masih ada. Makanya kadang kalau orang yang memang pusaka itu wis dibatin lah Iya. kalau kasare. Nah, itu biasanya kalau saya dialih rawatkan ke Mas Dika. Iya. Itu biasanya orangnya ngasih arahan. Iya Gini benar. Mas Dika, Benar. sukanya pusaka itu gini. Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu segala macam gitulah. Wah, jadi seperti itu para bule. Tapi menurut Pak Po, Ya. untuk menyelaraskan pusaka itu energi atau kita bermeditasi Ya. itu memang harus di tempat yang cocok, Betul. tenang. Sangat mendukung juga. Karena Harus. kita juga menguji, kita kan sudah capek dengan dunia. Ya, betul, duniawian. betul Mungkin Pak sekali. Po ya, Ya. untuk sesekali bolehlah kita untuk meditasi, mungkin itu ibadah atau apa, kita benar-benar Ya. menyingkronkan Pak Po ya. Ya. Nah, ini Kalau dulu Mas Dika, saya suka yang gitu-gitu. Nah, gini. Nah, ini seru ini para bule. Ini Dulu- pengalaman apa ini, Pak? Dulu kalau saya dapat pusaka Yap. yang memang niatnya mau dikoleksi lah. Koleksi. Gitu loh. Dan saya dulu kalau memilih pusaka, bukannya saya ini milih-milih bukan, Ya. bukan fanatik bukan, tapi saya memilih sesuai dengan weton yang ada sama saya gitu loh. Iya, sesuai Nah, dengan saya orangnya kan kriteria. nggak gampang percaya Mas Dika. Oh, gitu gitu. loh, nggak gampang Iya. percaya. Cuma bukan berarti nggak percaya. Iya, Cuma iya. nggak gampang percaya gitu loh. Nah, seumurnya kita punya Semar Mesem. Semar Mesem, ya. Semar Mesem. Kita dapat Semar Mesem. Memang niatnya mau saya koleksi. Iya. Gitu loh. Lah, itu biasanya dalam jangka waktu 41 hari Yap. itu memang kita nggak jauh dari pusaka itu. Oh, harus Malah jorong kasarnya masih turun lu tak keloni gitu. Iya. Itu yang pertama. Karena apa? Saya beranggapan gini, meskipun kita nggak tahu langsung yang ada di pusaka itu sendiri, lah paling tidak ada gitu loh. Oh. Nah, terus nek dikoncoe karepku, ini versiku. Nek dikoncoe kan tambah akrab lah kalau di tambah, dunianya ya, akrab. istilahnya chemistry-nya Nah, dapat betul. Pak Po ya. Iya. Nah, disitulah makanya kadang kenapa orang bisa mengetahui energinya ini kurang atau ini energinya sudah bagus atau sudah bagus, cocok ya dari situlah. Karena apa? Sampai orang bilang kalau pusaka itu kadang pemilih Iya, nggak kadang cocok. pemilih. Sebenarnya bukan nggak cocok atau seperti itu pemilih. ya, Pak. Ya, ini juga ini seru ini Pak Po, ya. Iya. Karena kita semua proses itu kadang kan melalui meditasi Ah, juga Pak Po, ya. betul, Kadang betul, ada juga betul. para boldo ini Betul. belum diselaraskan kan sudah ngomong kadang nggak cocok ini pusaka. Nah, Kan ada yang seperti itu Pak. betul. Bisa dijelaskan Pak Bu Nah, tentang makanya saya Ya, gimana nggak lepas dari weton gitu Benar. kan. Kalau mau dikoleksi ya paling tidak disesuaikan sama weton dulu lah. Untuk koleksi pertama gitu. Koleksi Karena pertama. kalau sudah sesuai dengan weton kita, untuk koleksi berikutnya itu ngikut. Oh ngikut, ya gitu istilahnya loh. sudah ada panutannya Betul. Pak Po ya. Seumpamanya Oh, iya. itu perintah yang wajib dulu. Oh iya. Yang wajib dulu. Benar. Sunnahnya nanti ngikut. Jangan sunnahnya dulu baru wajib gitu loh. Oh iya, Sama iya, kayak benar. gitu. Tapi kalau menurut saya ini Pak Bu Ya. nggak juga harus weton nih Pak Bu. Ya. Kalau untuk era yang sekarang Pak Bu Ya. mungkin untuk pusaka saya yang awal juga kan diberikan sama Om Ribu itu, awal sudah diberikan, saya rawat dengan baik Ya. dan saya sendiri nggak tahu weton saya apa. Ya. Nah, kebetulan waktu itu saya diberi satu mandat Satrio Pinayungan. Oh, bagus itu. Pasopati. Ya. Nah, sesuai dengan pekerjaan saya waktu itu. Ya, yang ditugaskan sama Om Ribu. Lah, ternyata Pak Bu, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah, tuanya itu ikut Pak Bu. Nah, gitu. Apakah itu bisa diomongkan? Ya. Oh, jadi kayak aku Pak Bu ya. Aku kan ngomong harus weton yang Nah, sesuai weton dulu. sama weton, Nah, ya. Kalau yang saya terima itu, apakah itu masih pantas Pak? Nah, Kan gini. nggak sesuai weton. Makanya gini. Tadi saya bilang kalau memang kita lepas dari weton, kita tinggal melihat seberapa energi yang masuk ke dalam atau Oke, kita rasakan. iya. gitu. Kalau memang itu sudah dirasa cukup, itu berarti sudah cocok juga. Gitu loh. Iya, Nah, untuk mengetahui itu cocok apa cukup apa enggak,
awak dhewe gak was-was maneh gitu loh. Oh, iya, Kadang iya, kan kita benar, gini, "Oh, jangan-jangan ini cuma halusinasi atau ya, pikiran kita pikiran gitu loh. Sing gini. Nah, tapi kalau sudah nggak ada rasa was-was, kita nggak ada rasa khawatir, itu berarti udah pas gitu loh. Nah, disitulah mungkin kita poin pertama untuk menentukan kalau itu pusaka cocok sama Pusaka kita. cocok. Seperti itu. Jadi memang harus istilah ditayu. Ya, betul. Betul. Meditasikan Ya, ya, Pak. betul, Tapi betul. ada mungkin beberapa dari para bolde ini untuk meditasinya ada yang bermacam-macam lah. Kalau Bermacam-macam. saya buat sholat Pak Bu. Ya, Sampai yang saya buat sholat. Alhamdulillah loh Pak Bu. Ya. Untuk pusaka yang menurut ada beberapa orang itu ngomong, oh ini pusaka pemilih, Ya. tapi di saya kok nggak pemilih gitu loh Pak Bu. Kalau saya sendiri gini, Mas Dika. Karena memang mungkin udah kulino ya, udah keterbiasaan. Saya kalau mau tidur, mau tidur, itu biasanya ada pusaka yang memang selalu saya ingat gitu loh. Saya ingat entah itu pusaka. Anggaplah kita Pandawa soalnya, pusaka Pandawa atau pusaka Jago segala macam. Nah, itu mungkin meskipun kita nggak disandingkan sama kita, tapi paling nggak kita ingat lah. Kita ingat, ya. Secara fisik kita ingat ke pusaka itu. Lah, baru kalau orang Jawa bilang itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh, ya benar. Jadi kita mungkin ya entah itu nyalami sama yang pertama yang buat pusaka itu sendiri. Benar. Jadi memang diminta untuk menyelaraskan dengan kita, mencocokkan dengan kita karena apa? Nanti takutnya Mas juga kalau kita pusaka yang memang kita nggak tahu gitu kan. Ya ini seru ini Pak Bu, Memang kita nggak tahu. Kayak pernah dipakai yang gini gitu loh. Misal Pak Bu untuk berbuat hal yang negatif. Malah dulu sempat saya. Itu gimana Pak Bu? Malah dulu saya sempat gini. Masih inilah. Saya runtut tarik ke belakang pusaka itu. Ya. Nah, kita dapat pusaka ini soalnya ya. Pusaka sebelum saya ini dari mana pusaka ini? Ya, kita nggak tahu Pak Bu. Sebelum itu dari mana? Sampai ke awalnya. Saya pernah gitu dulu. Nek saiki kan wis semedi wis gak konsen Mas Dika. Sekarang wis kroso gitu. Kalau dulu masih seneng-senengnya gitu sampai pusaka itu saya runtut, saya tarik ke belakang gitu loh. Jadi sampai awalnya terbuatnya pusaka itu ya alhamdulillah karena dulu memang benar-benar ini gitu. Sesuai dengan penampakan Pak Bu penampakan. Wujud Pak Bu yang saya sangat hormati ya para boleh. Jadi memang beliau ini dari awal itu saya lihat itu sangat bijak sekali. Jadi memang ternyata dulunya pernah melakukan meditasi dan makanya setiap tutur kata apapun itu selalu bijak sama kita. Sangat istimewa Pak Bu ini. Mantap. Oke Pak Bu, ini aku juga mau tanya ini Pak Bu. Kita tentang penyelarasan Pak Bu ya. Pak Bu bilang tentang weton. Weton. Kalau seandainya para bolde ini ada yang tidak tahu Pak Bu. Loh wetonku apa ya? Atau kalau tahu umpamanya tahu, wetonku pahing, Selasa pahing umpamanya. Iku pusaka apa ya? Lah ini perlu untuk mencarinya dari mana Pak? Gini. Karena ya mungkin dan mudah-mudahan lah. Dalam ketidaktahuan kita nggak semuanya Mas Dika. Dalam arti gini, siap. Kita weton Jumat wage sama. Nah kita paling tidak nggak tahu wagenya, Jumatnya tahu. Kita bisa ambil dari situ sebenarnya. Gitu. Saya lahirnya hari Jumat, tapi nggak tahu Jumat apa gitu kan, Jumat apa. Jadi kita bisa ngambil di pusaka yang memang cocok untuk kelahiran hari Jumat. Tapi memang ada banyak cara lah. Supaya kita mengetahui pusaka yang cocok di hari Jumat itu gimana Pak? Nah itu tadi. Itu tadi. Atau jadi sekarang kan modern kan bisa lihat Google. Atau apa? Atau biasanya gini, kalau memang kita niat nayuh pusaka gitu loh. Itu sebenarnya tinggal dipegang kok Mas Dika. Tinggal dipegang. Kita kalau menurut agama kita salami ya pembuatan sendiri. Nah, pusaka ini mau saya jadikan ageman atau pusaka ini mau dijadikan sarana lah. Sarana. Nah, itu biasanya Mas Dika. Ini kalau ke saya, versi saya. Itu biasanya cocok enggaknya itu biasanya sinar yang datang. Yang datang gitu. Nah, paling istimewa kalau memang sinar itu putih apa biru gitu loh. Putih apa biru? Ya, itu biasanya paling tidak ya meskipun itu memang pusaka betul-betul untuk saya,
tapi setidaknya nggak mengganggu lah. Kalau biru Pak, Ya. biru itu memang warnanya dewa mungkin Pak. Ketinggian. Menurut yang menggambarkan dengar ketinggian. cerita, Ya. jadi warna biru itu memang puncak ketinggian. Puncak kalau- ketinggian. Kalau kita Wih. artikan gitu. waduh mau Ya. mantap. Jadi seperti itu para bule, mau mantap. Jadi banyak sekali kita harus menyelaraskan pusaka, harus itu memang penting. Ya. Dan tidak ada pusaka yang tidak cocok sama Nggak kita. ada, cocok semua. Tergantung kita gimana Ya, Pak caranya betul. Pak Bu ya. Ya, betul. Mungkin jadi sebisa mungkin etik Indonesia juga untuk menguri-uri budaya Betul. supaya semua mengenal pusaka. Mantap. Ya.